Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan, di mana Tante Monik akhirnya bertemu dengan Pak Diki di sebuah kafe untuk membicarakan masalah Siska yang akan mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Tentu saja Pak Diki yang mendengar berita ini sangat tidak setuju dengan niat Siska yang akan mendonor ginjalnya kepada Bu Arnas. Pak Diki takut akan cucunya nanti bila Siska sakit dan ginjalnya tinggal satu. Pak Diki tidak mau itu terjadi. Namun Bu Monik mengatakan kepada Pak Diki kalau semua ini adalah salah Pak Diki yang dulunya telah membunuh Palen sehingga Siska harus mendonorkan ginjalnya. Siska merasa kesalahan Pak Diki harus ditebus oleh Siska dengan mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Nah guys, sepertinya Pak Diki ini ingin kembali kepada Bu Monik karena Pak Diki selalu beralasan ingin bertemu dengan Bu Monik. Namun Bu Monik tidak mau lagi menerima cintanya Pak Diki. Dan ketika itu Dokter Kori pun menelpon Pak Diki ketika Pak Diki tidak ada di rumah. Bu Monik yang sedang bersama Pak Diki pun menyuruh Pak Diki agar mengangkat telepon dari Dokter Kori. Namun di luar dugaan guys ya, ternyata Pak Diki mengatakan kepada Dokter Kori agar ia tidak menghubunginya lagi dan sebentar lagi Pak Diki akan pulang. Ketika saat itu Bu Monik akan pulang, tiba-tiba saja Pak Diki menarik tangan Bu Monik. Rupanya Pak Diki ini belum mau berpisah dengan Bu Monik ya guys. Pak Diki pun akhirnya mengantarkan Bu Monik ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah ternyata Joni mengetahui kalau Tante Monik atau Bu Monik ini diantar oleh Pak Diki. Joni pun menanyakan kepada ibunya sejak kapan ia berbaikan dengan ayahnya. Namun Bu Monik yang tidak mau kalau Joni salah paham menjelaskan kepada Joni kalau ia bertemu dengan ayahnya hanya untuk membahas masalah Siska yang akan mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Joni pun terkejut kalau ibunya juga sudah tahu kalau Siska akan mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Dan mereka akhirnya membahas masalah itu bersama. Dan di scene yang berbeda juga terlihat kalau Siska sangat bersedih karena ia habis bertengkar dengan Joni yang mengetahui kalau dia akan mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Dan Siska juga sedih ketika Bu Arnas menolak ginjal yang akan ia donorkan sehingga Bu Arnas pun shock dan pingsan waktu Bu Arnas melihat kalau Siska lah yang akan mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Namun Leora kecil ini mendekati ibunya Siska dan mengatakan kepada Siska jika Siska sedang bersedih, rambut Siska harus dikepang. Dengan lembutnya, Leora pun mengepang rambutnya Siska. Siska akhirnya bertanya kepada Leora dari mana ia tahu kalau orang bersedih rambut harus dikepang. Leora dengan polosnya mengatakan kepada Siska kalau yang mengajarinya atau yang memberitahunya itu adalah Oma. Siska pun teringat kalau Oma temannya Leora itu adalah Bu Arnas. Dalam hati Siska pun berkata kalau ia akan merahasiakan ini kepada Bu Arnas karena ia takut jika Bu Arnas tahu Bu Arnas akan menjauhi Leora dan Leora tidak akan punya teman lagi.
Dan di scene yang lain juga terlihat Leo yang sudah tak sabar lagi ingin pulang akhirnya kembali ke Jakarta bersama dengan Kesha yang selama ini telah merawatnya selama 5 tahun. Dan ketika Leo sampai di kontrakannya Rizky, Kesha menawarkan agar Leo pulangnya besok saja untuk mencari keluarganya. Namun Leo sudah tidak tahan lagi untuk bertemu dengan istrinya dan ingin tahu kabar anaknya yang waktu itu Leo menghilang Siska dalam keadaan hamil, dan Leo akan kembali, dan Leo juga ingin bertemu dengan ibunya yang sudah lama ia tinggalkan. Rizky pun akhirnya menemani Leo untuk mencari keluarganya. Tetapi ketika Leo di dalam mobil, Leo melihat Helmi sedang bersama dengan Siska. Namun Leo menepis penglihatannya itu karena ia khawatir selama ini ia melihat orang selalu mirip dengan Siska, yang karena ini dia terlalu rindu kepada Siska yang sudah lama tidak bertemu dengan Siska. Yang kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, ketika Leo pulang dan menemui Siska, Helmi akan kembali tersaingi oleh Leo serta Kesha yang selama ini menolong Leo pun akan cemburu karena rupanya Kesha mencintai Leo, namun Kesha tidak berani mengatakannya kepada Leo. Namun ini adalah prediksi Mimin semata ya guys, yang belum tentu akan kebenarannya. Sementara itu di scene selanjutnya, ketika Leo pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Leo pun tertegun dan teringat akan masa-masanya bersama Siska dulu. Leo teringat waktu ia di dalam kamar dan memeluk Siska dengan manja. Tetapi ketika Leo mengetuk pintu rumah, ternyata Tante Marissa ini kaget karena merasa dipanggil oleh Leo. Karena selama ini Tante Marissa mengingat kalau Leo sudah meninggal. Tante Marissa pun bersembunyi di balik kursi sambil mengatakan kalau ia meminta maaf kepada Leo dan tidak akan menyakiti Siska lagi, karena selama ini Tante Marissa menyadari kalau ia telah menyakiti Siska. Ketika lama memanggil, akhirnya Leo dan Rizky pun pergi dari rumah itu dan menganggap kalau Tante Marissa sudah tidak ada lagi di rumah karena melihat pelang kalau rumah itu akan disita oleh bank. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon agar tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.